sudah kita lakukan proses pemangkasan. Sangat baik sekali dibuat sayuran ya sahabat tani semua, jadi ini tidak perlu Anda buang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Nah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan lagi proses pada bagian part selanjutnya, bagaimana perawatan tanaman labu kuning yang kita tanam dengan sistem penanaman di polybag yang ada di belakang saya ini, yang mana di video sebelumnya sudah saya memberikan informasi proses pemupukan bunga dan buah untuk mencegah terjadinya kerontokan. Setelah proses hasil bakal buah labu kuning kita sebesar ini, kita akan lakukan proses perawatan lanjutan, yaitu berupa pemangkasan. Nah, bagaimanakah prosesnya? Untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, nah inilah kondisi terkini tanaman labu kuning kita yang kita tanam dengan sistem penanaman di polybag, yang mana di video sebelumnya pada bagian sisi sini kita melakukan proses perawatan secara organik, mulai dari proses pemupukan sampai proses-proses lainnya. Nah, untuk pada bagian sebelah sini ya, di video sebelumnya juga saya sudah informasikan bahan pemupukan yang kita gunakan menggunakan bahan kimia sintetis, dan ternyata setelah kami mengamati hasil bakal buah yang ada di labu kuning kita ini ya, untuk penggunaan bahan organik itu kita lihat bakal buahnya lebih banyak ya dibandingkan yang pada bagian sisi sini tanaman yang kita lakukan perawatan secara kimiawi itu banyak yang mengalami kerontokan bunga. Nah, contoh seperti ini, bakal-bakal buah banyak yang rontok. Nah, ini bakal-bakal buah yang dihasilkan dari perawatan secara pemupukan kimiawi. Dari bentuk buahnya yang agak sedikit lambat besar dibandingkan dengan perawatan secara organik yang kita lakukan, hasil buah labu kuning kita warnanya sangat mencolok ya, berwarna mengkilat, dan kemudian hasilnya cepat besar. Nah, selanjutnya nanti proses perawatan yang kita lakukan setelah ini, kita akan melakukan dulu proses pemangkasan tunas-tunas air. Yang tunas air manakah yang kita harus pangkas supaya pertumbuhan labu kuning kita ini cepat besar. Dan langkah selanjutnya nanti kita akan melakukan proses pemupukan secara organik lanjutan seperti bahan yang kita gunakan video sebelumnya. Bagaimanakah proses pemangkasan dari labu kuning ini? Untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Sekarang kita akan melakukan proses pemangkasan. Jadi di sebelumnya saya sudah lakukan proses pemangkasan pada labu kuning kita ini. Jadi setelah terjadinya proses pembuahan bakal buah seperti ini, upayakan setelah biasanya itu akan menghasilkan tunas air, baiknya sahabat tani memotong saja di ujungnya supaya proses perkembangannya tidak berlanjut. Jadi
nutrisi yang berasal dari cabang utama akan fokus membesarkan labu kuning ini. Nah, contoh lagi saya akan berikan salah satu contoh di sini ya. Setelah menghasilkan bakal buah seperti ini, Anda bisa memotongnya kira-kira sampai 2 daun di atas sini. Nah, ini kita lepas saja, jadi bakal buah pun yang ada di depannya tidak akan jadi lagi karena nutrisi akan fokus di buah sebelumnya seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi prosesnya sama semua. Kita akan lakukan proses pemangkasan. Jadi usahakan proses pemangkasan dilakukan pada saat bakal-bakal buah sudah mulai membesar sebesar telur. Nah, contoh ini lagi, saya sudah pangkas sebelumnya. Pada ujungnya kita sudah lepas. Nah, selanjutnya untuk pemangkasan berikutnya, usahakan tunas-tunas air yang ada di bagian batang cabang utama ini kita lepas semua ya. Nah, ini contoh saya sudah lepas juga. Nah, usahakan cabang-cabang itu seperti ini yang muncul, sahabat tani harus melepasnya supaya tidak mengganggu dalam proses perkembangan atau penyerapan nutrisi pada tanaman labu kuning kita di atas. Nah, seperti ini. Jadi hasil pemangkasan tunas-tunas air ini, sahabat tani bisa membuatnya jadi sayur. Nah, contoh ini yang saya sudah pangkas. Nah, jadi nutrisinya akan berhenti di sini. Jadi akan fokus membesarkan buah sehingga tidak mudah terjadi kerontokan bunga. Nah, ini saya sudah pangkas juga. Ya, ini ujungnya dari sini bakal buah ini kita pangkas di sini, otomatis pertumbuhan akan berhenti dan akan nutrisi yang berasal dari cabang utama akan fokus membesarkan bakal buah ini. Nah, berlaku semua tanaman kita. Nah, contoh ini. Nah, seperti ini contohnya sahabat tani, walaupun Anda tetap memeliharanya dan menghasilkan bakal buah di sini akan tidak tumbuh dengan baik dan pasti akan gugur karena nutrisi sudah karena nutrisi akan fokus membesarkan bakal buah ini. Jadi kita potong saja pada sisi sini. Nah, ini supaya tidak terjadi lagi perkembangan. Nah, seperti ini. Ya, jadi pucuk-pucuknya ini sahabat tani bisa membuat sayuran. Nah, contoh ini saya sudah potong. Ya, seperti itu semuanya. Oke, mungkin itu sedikit tips ya dari kami bagaimana cara mencegah terjadinya kerontokan labu kuning setelah pasca pembungaan, dan ini akan berbuah terus ya. Ini masih buah pertama, nanti akan ada buah selanjutnya lagi. Nah, ini hasil proses pemangkasan pucuk-pucuk labu sudah kita lakukan. Proses pemangkasan sangat baik sekali dibuat sayuran ya sahabat tani semua. Jadi ini tidak perlu Anda buang, cocok sekali dibuat sayuran. Kebetulan ada ibu kita di sini yang senang sekali mengkonsumsi sayur daun labu ini, dan beliau dari tadi juga menunggu. Dapat lagi sayur organik. Siap, terima kasih Bunda. Nah, jadi hasil proses pemangkasan tunas-tunas air labu kuning ini sangat cocok sekali dibuat sayuran ya sahabat tani. Jadi manfaatnya juga bisa berfungsi ganda. Jadi sambil menunggu bakal-bakal buahnya juga kita bisa mengambil tunas-tunas air yang hasil pemangkasan untuk dibuat sayuran. Baik, untuk proses selanjutnya sahabat tani bisa melakukan lagi proses pemupukan dengan bahan yang sama seperti yang kita gunakan bahan sebelumnya. Untuk penggunaan bahan pupuk kimia, sahabat tani bisa menggantinya dengan pupuk KNO3 putih. Nah, kalau untuk yang sebelah sisi sini saya tetap menggunakan ZK Plus. Nah, mungkin ini sedikit informasi updatean terkini dari tanaman labu kuning kita ya. Nantikan pada video-video selanjutnya. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silakan sahabat tani berkomentar di bawah video atau hubungi call center kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.